Nasdem sebut Demokrat penyebab rendahnya elektabilitas Anies. Karena kalau kita lihat dari survei kami, masyarakat yang bersikap oposisi, yang tidak suka terhadap program maupun kebijakan pemerintah saat ini itu mencapai sekitar 33%. Besar juga ya. Ini sebetulnya bisa dimanfaatkan olehnya untuk memperbesar elektabilitasnya. Namun sayang, hingga saat ini sosok sebagai pembeda katakanlah, yang mencoba membangun semacam sosok yang menegasikan kebijakan atau program pemerintah itu tampaknya belum cukup kuat. Dan narasi yang dibangunnya masih bersifat elitis. Masih memberikan dukungannya kepada saudara Anies Baswedan ya, dengan koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Kami berharap ya pada waktunya ada pengumuman yang lebih lanjut untuk siapa yang akan mendampingi beliau. Untuk Partai Demokrat juga berikhtiar dengan apapun keputusan nanti di pemilu mendatang. Jadi ketika Demokrat ini menyatakan akan berpikir soal opsi lain, Nasdem ini seakan-akan memberikan warning agar Demokrat ini tidak membuat gaduh koalisi. Ya jujur saja ya, kasihan sekali saya melihat tingkah laku para elit koalisi perubahan ini. Sepertinya ya, mereka ini masih punya masalah di internal dan itu belum mendapatkan solusinya. Apalagi jika melihat hasil survei dari Litbang Kompas yang terbaru ini ya, dijelaskan bahwa elektabilitas Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini semakin menurun. Kasihan sekali kan? Bahkan penurunan elektabilitas itu bukan hanya dialami oleh Partai Demokrat dan Nasdem, namun elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini juga mengalami penurunan alias ambruk. Hubungan anggota parpol koalisi pendukung Anies Baswedan memanas. Nasdem menyebut Demokrat jadi penyebab rendah atau turunnya elektabilitas Anies. Demokrat dianggap sebagai penyebab berawal dari pernyataan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang akan memikirkan opsi lain atau keluar dari koalisi jika hingga Juni tidak ada kepastian deklarasi Capres-Cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai opsi lain yang disampaikan Partai Demokrat yaitu akan keluar dari koalisi jika AHY tidak jadi cawapres Anies. Mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi cawapres atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar. Demikian kata Ali. Menurut Ali, turunnya elektabilitas Nasdem, Demokrat, dan Anies di Litbang Kompas lantaran Demokrat ingin memaksakan ketum atau kadernya menjadi pendamping Anies. Jangan-jangan Anies ini tidak naik surveinya dan kemudian partai-partai yang berkoalisi turun surveinya karena ada partai yang sudah secara terbuka terkesan memasangkan Anies dengan kader tertentu, ujar Ali. Supaya kita tidak membangun asumsi yang kemudian membuat kegaduhan yang berpotensi membuat keretakan di internal koalisi. Sebaiknya semua kader atau parpol konsisten saja dengan pernyataan tunduk ketumnya bahwa kenapa kemudian partai politik selalu ditempatkan sebagai institusi yang tidak dipercaya rakyat karena inkonsistensi itu. Jadi hari ini bicara mendukung Anies tanpa syarat, besok ketika tidak diuntungkan saya mundur deh. Demikian imbuhnya. Calon wakil presiden atau cawapres kejutan pendamping Anies Baswedan akan memicu problem bagi koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP khususnya untuk Partai Nasdem. Pasalnya cawapres kejutan pendamping Anies Baswedan diprediksi bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahmad Heriawan. Padahal untuk Demokrat AHY merupakan harga mati agar pihaknya tetap berada di KPP. Ini sejalan dengan PKS yang menginginkan Aher menjadi cawapres. Sehingga ini merupakan permasalahan bagi Anies maupun KPP khususnya Nasdem karena Demokrat dan PKS berpotensi meninggalkan koalisi jika cawapres bukan berasal dari pihak mereka. Bagi Demokrat, AHY harga mati jadi cawapres karena sudah menurunkan standar dari capres. Bagi PKS, Aher juga harga mati karena kader PKS belum pernah jadi capres atau cawapres. Sebelumnya, peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro menilai cawapres kejutan yang dipersiapkan Nasdem untuk Anies bukan AHY maupun Aher. Apabila dikatakan mengejutkan, maka boleh jadi bakal cawapres bagi Anies Baswedan bukan AHY atau Aher, kata Bawono. Karena apabila salah satu dari dua figur itu dipilihan sebagai cawapres Anies, tentu bukan hal mengejutkan. Dua nama itu sering disebut sebagai bakal cawapres pendamping Anies. Demikian imbuhnya. Sehingga menurutnya akan sangat mengejutkan jika cawapres Anies berasal dari tokoh
di sekitar pemerintah atau yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Ali, turunnya elektabilitas Nasdem, Demokrat, dan Anies di Litbang Kompas lantaran Demokrat ingin memaksakan ketum atau kadernya menjadi pendamping Anies. Jangan-jangan Anies ini tidak naik surveinya dan kemudian partai-partai yang berkoalisi turun surveinya karena ada partai yang sudah secara terbuka terkesan memasangkan Anies dengan kader tertentu, ujar Ali. Supaya kita tidak membangun asumsi yang kemudian membuat kegaduhan yang berpotensi membuat keretakan di internal koalisi. Sebaiknya semua kader atau parpol konsisten saja dengan pernyataan tunduk ketumnya bahwa kenapa kemudian partai politik selalu ditempatkan sebagai institusi yang tidak dipercaya rakyat karena inkonsistensi itu. Jadi hari ini bicara mendukung Anies tanpa syarat, besok ketika tidak diuntungkan saya mundur deh. Demikian imbuhnya. Calon wakil presiden atau cawapres kejutan pendamping Anies Baswedan akan memicu problem bagi koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP khususnya untuk Partai Nasdem. Pasalnya cawapres kejutan pendamping Anies Baswedan diprediksi bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahmad Heriawan. Padahal untuk Demokrat, AHY merupakan harga mati agar pihaknya tetap berada di KPP. Ini sejalan dengan PKS yang menginginkan Aher menjadi cawapres. Sehingga ini merupakan permasalahan bagi Anies maupun KPP khususnya Nasdem karena Demokrat dan PKS berpotensi meninggalkan koalisi jika cawapres bukan berasal dari pihak mereka. Bagi Demokrat, AHY harga mati jadi cawapres karena sudah menurunkan standar dari capres. Bagi PKS, Aher juga harga mati karena kader PKS belum pernah jadi capres atau cawapres. Sebelumnya, peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro menilai cawapres kejutan yang dipersiapkan Nasdem untuk Anies bukan AHY maupun Aher. Apabila dikatakan mengejutkan, maka boleh jadi bakal cawapres bagi Anies Baswedan bukan AHY atau Aher.